Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di studio Nun Podcast telah kedatangan tamu Paman Alvin Umar. Ya. Apa kabar Paman? Waalaikumsalam dong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau besok dia balas nanti kan apa ya? Kayak jadi wajib Pak, wajib. Balas salam. Ya, siap. Baik, Pak. Panggil apa? Sahabat. Siap. Ya. Jadi kabarnya Paman, biasa pemeran Paman di Kaboaks, ya di Kaboaks. Beliau kabarnya baik. Kita doakan sahabat Nun, kita doakan semoga Paman selalu sehat walafiat dalam segala ikhtiar yang dilakukan. Semoga mendapat kesuksesan adanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Paman, aduh senyumnya Paman ini menggambarkan bahwasanya cerah cerianya Paman ya, pemeran Paman. Nah kami sering melihat dan menonton Kaboaks ini, saya salah satu penggemar juga Paman. Wah itu ya. Makasih banyak tuh. Ya, jadi salah satu penggemar dan hari ini kita bisa bersua langsung. Nah saya pingin sedikit sahabat Nun punya dan sahabat Nun pingin mendapat gambaran sedikit kaitan dengan awal terbentuknya Kaboaks. Mungkin Paman bisa menceritakan sedikit. Kaboaks tuh awal terbentuk tuh tahun 2019 kalau saya salah, sebelum COVID lah. Itu COVID. Ada 4 orang yang pendiri, itu adalah Ence yang biasa berperan jadi Ence. Nama asli Kak Kris. Di situ ada satu manajer yang bernama Kabob, Bo Lairade. Terus ada Kak Jeff dan juga ada satu nih yang dia kepengen sonde tahu kalau dia yang di belakang, makanya ini biar dia bisa kasih tahu. Di belakang layar begitu ya Paman ya, siap. Nah yang ini nih dia pemilik Sukaroti. Sukaroti dia biasanya buat event stand up comedy kayak buat ini open mic, biasa bahasa open mic kayak tes materi untuk show begitu. Nah dia lihat wah kayaknya belum ada nih YouTube yang bisa kayak ketemu bahasa tuh adalah bahasa Kupang, ketemu maksudnya NTT ibu kotanya bahasa di Kupang tuh dia bahasa Kupang. Ada yang merantau keluar tuh kayak bawa kayak dia punya tekanan, dia punya dialek begitu kayak Maluku, kalau Sonde kayak Papua. Ya. Nah dia maunya tuh untuk ini loh bahasa Kupang, bahasa NTT ini beda dari Papua, beda dari Maluku. Nah dia kumpullah Pak RT, ketemulah Pak RT, terus Kak Jeff nih kontak lah teman nama Ames Adit. Nama Adit, kumpullah dong dua, jadi lihat potensi siapa-siapa yang bisa depan kamera. Nah kumpullah ada 3 orang. Kak Ben, bukan Kak Ben. Kak Bosan, Kanaris dengan yang satu nih ada. Tapi waktu ketong mau shoot dia berhalangan. Nah digantilah dengan Kakak Ben. Kakak Ben masuk ya, peran pengganti. Kakak Ben masuk. Awal ketong syuting tuh 3 orang. Nah beta digabungkannya dengan Ames nih. Beta sama ada satu kameramen nama Adek Kota. Ketong digabungkan karena ketong biasanya ikut lomba film, lomba buat video. Terus pernah ada ketong ikut lihat syuting film layar lebar tuh. Dulu dia punya judul tuh Setengah Bulan Purnama, tapi kayaknya sudah diganti ketika mau penayangan, dan itu film sudah ditayangkan di Kupang juga. Nah, ketong ikut di sana, mungkin itu dilihat ketong ada potensi di situ, jadi akhirnya ketong yang awalnya Ben orang belakang layar. Terus. Jadi di situ seiring berjalannya waktu ketong syuting episode pertama, kedua, ketiga, keempat sampai muncullah Susi Rara. Susi Rara masuk. Susi Rara masuk di episode keberapa lah. Butuh kayak tambahan, ada sosok yang lebih pecah bisa maksudnya yang lebih mengangkat begitu. Karena vulgar sih soalnya tahu tapi seperti itu. Jadi sering berjalan waktu sampai tahun lalu atau 2 tahun lalu tuh yang Susi Rara ngobrol baik-baik dan ingin mengundurkan diri, mungkin ada prioritas lain. Ya seperti itu bergabungnya dengan
ya mungkin dong lihat potensi juga Ya. tuh, padahal katong kan orangnya biasa sih. Ya, berarti tahun berapa tepatnya Paman? 2019. 2019. Katong mulai syuting di November tanggal 19. Tahun ini katong 5 tahun lah Kabox berdiri. 5 tahun ke Box berdiri. Nah, yang sangat melekat di Sahabat Tun Podcast yaitu pemeran Paman. Nah, ini berarti Paman ini kalau kita tahu di NTT pada umumnya berarti Iya. ada kios ya. Pasti. Paman ini pasti kios. Pasti. Nah, kios ini pasti bom ya. Negara hancur karena bom, kios hancur karena bom. Nah, nah ini sering terjadi Paman. Kira-kira pemeran ini melekat dengan keseharian Paman, artinya latar belakangnya dari Bugis atau dari Sulawesi, ya mungkin bisa dijelaskan. Sahabat Nun Podcast juga ingin tahu itu. Untuk sahabat semua, tapi mungkin ekspektasi dan lihatnya tuh kayak Iya. di kamera ini kayaknya orang Bugis, orang Makassar dan lain sebagainya. Iya. Beson tahu maksudnya ada dia punya relasi darah dari turun temurun ataukah tidak, tapi bapak orang Rote. Bapak orang Rote, Orang oh Rote iya. asli di paling timur lah di Rote tuh. Iya. Dia nama kampung Papela. Oh Papela ya. Mayoritas muslim di Muslim, sana. iya. Terus mama dari Bali. Oh Mama dari Bali. Mama Ya. Bali dari Hindu mualaf ke Muslim. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk darah-darah Bugis behon tahu, mungkin harus tes DNA ya. Iya. Nah, bagus. Dan keseharian tuh memang di rumah tuh ada kios. Oh, ada kios. Ada kios. Iya. Sempat awal-awal tuh jalan ke dem bapak, mama, bem kakak, bem adik ini coba ganti-ganti jaga kios ke wah kayaknya ini bukan ketong nih. Maksudnya kan kebanyakan hidup di luar dari dulu, kayak kadang pulang rumah, kadang sonde. Beju kadang nih Iya. ada 1-2 hari be di rumah, tapi be onde pernah lihat be mama, on pernah lihat be bapak. Oh begitu ya. Be on tau kenapa mungkin kurang ajar ya. Jarang ketemu ya. Karena aktivitas dan kesibukan ya. Habis itu Iya. akhirnya kayaknya ketong kasih kontrak jadi kios tuh sebenarnya dikontrakan ke orang lain lagi. Dan kalau lokasi itu memang ketong pakai itu tuh kayak paman nanti be pinjam kios ya. Iya. Pakai syuting kayak begitu sih. Tapi untuk yang melekat kayak be jaga kios kayaknya di video untuk kehidupan asli kayaknya sonde. Oh iya, baik, memang luar biasa. Saya juga sering melihat tayangan-tayangan itu luar biasa. Pemeran Paman di Kaboaks itu sangat menjiwai betul ya, menjiwai. Jadi nah itu yang salah satu yang kami dapat. Saya kembali lagi ke benang merah tadi yang di awal Paman jelaskan bahwasanya kita harus punya identitas sendiri. Nah, identitas artinya kita harus bangga dengan NTT dan budaya lokal dengan akar budaya kita. Untuk diketahui Paman, dia rilis November 2023. NTT ini memiliki 72 bahasa. 72 bahasa, 32-nya ada di Kabupaten Alor. 40 bahasanya menyebar. Nah, kira-kira Paman kita punya akar budaya bahasa ini menurut Paman seperti apa sih supaya generasi muda ini lebih mencintai budaya daerah? Artinya misalkan bahasa Kotong, Sonde, Beta, apa kabar dan lain-lain, itu mungkin dialek-dialek kita khas NTT itu lebih dikedepankan sehingga orang lebih mengenal NTT. Mungkin sedikit kita mendapat gambaran dari Paman untuk hal itu. Wah ini agak berat, tapi Beb mencoba memberi pendapat dengan 72 bahasa NTT. Kalau misalnya ada menurut Beb ketong mau memajukan ini dan melihat NTT ada bahasanya sendiri, ketong kaya akan bahasa, ketong coba melihat ke Korea. Maksudnya Beb pernah baca suatu artikel bahwa Korea tuh gila-gilaan dong berinvestasi di dong budaya. Sampai muncullah K-pop, drama dan lain sebagainya. Sampai katong sendiri banyak orang yang mencintai K-drama, K-pop dan lain sebagainya. Dong berinvestasi di dong budaya sendiri. Nah, itu dari pemerintah. Kalau katong pemerintah kayak hanya mengurus ini dan tidak memperhatikan budaya. Kemarin beta sempat podcast dengan
Iya. Putri Wisata Kak Feby. Kak Feby ya. Dia bilang sampai ini di luar konteks bahasa, Iya. sampai di Rote tuh dia punya rumah adat tuh kayak susun adat. Maksudnya katong juga butuh investasi ke publik, ke Indonesia, ke luar negeri. Iya. Untuk katong ada bahasa, ada budaya yang sangat banyak begini, tapi kan butuh support pemerintah. Betul. Katong kan bisa tiba-tiba yang kayak viral begitu, mau upaya ke mana kalau katong masih berkonten sekarang bukan yang kayak be mau buat ini buat itu. Tujuannya memang hobi. Iya. Katong Kaboaks memang awalnya hobi kayak. Iya. Katong 3 bulan tuh utuh-utuh sonde masuk keluar hutan dan hanya dapat makan dari Ence dari pemilik suka roti. Tapi karena katong punya tujuan yang awal yang sama, ini bahasa Kupang nih begini. Lu beta sonde asita mete. Mete ya. Bahkan kata mete ini harusnya digunakan ke sonde mungkin mete disamakan dengan begadang. Iya. Bem, lu mau pi mana? Ini Bem mau pi begadang orang mati dok. Kan sonde mungkin bahasa sonde nyambung. Sonde nyambung. Bem mau pi mete dok. Mete. Itu berarti orang sudah tahu pasti dia mau pi begadang begitu ya. Seandainya ini bahasa masuk di KBBI kan bisa masuk akal Iya, juga. betul. Bisa digunakan di Indonesia. Iya. Dan harus yang disupport kayak ini berpotensi sekali menaikkan ketempung budaya dari pemerintah. Iya. Lihat coba ini ketong investasi di dia per bulan ketong kasih berapa atau bentuk kerjasamanya ke mana. Seperti apa? Tapi kan sejauh ini sonde semua bahkan yang harusnya bergerak di bidang ini seperti Dispar dan juga Bekraf, Dinas Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif ini lihat sama sekali khusus wilayah Kupang ya kakak, wilayah NTT itu belum ada lirikan pi ketong begitu. Maksudnya coba contohnya Kaboaks atau misalnya yang teman-teman yang lain, entah itu di TikTok, Instagram ataupun Facebook atau YouTube. Maksudnya be belum lihat kayak halo kak, ketong kayaknya butuh promosi ini, ketong butuh kerjasama untuk kayak promosi lokal, biar ada turis lokalnya, biar dong datang dialog Kupang nih begini. Teman-teman yang dari Jakarta, dari luar kebanyakan, dia dong cepat kayak ketong sehari saja ngobrol dengan dong, jalan dengan dong langsung sonde. Maksudnya dong enak gitu. Walaupun dong pun tekanan tuh beda, ketong sonde mungkin dong lebih ke tahu maksudnya mungkin orang luar belajar ketemu bahasa begitu dong. Jadi be butuh bukan beta, berharap dari pemerintah yang terutama Badan Ekonomi Kreatif atau Dinas Pariwisata bisa lebih lihat lah potensi-potensi daerah, jangan langsung yang di luar negeri langsung begitu. Maksudnya coba explore ini biar viral di seluruh NTT, ketemu banyak potensi pariwisata sangat banyak dari budaya, potensi wisata di laut, gunung dan lain sebagainya, ketemu bahasa. Bisa dikenal lah mancanegara mungkin. Baik. Amin. Luar biasa, memang harus seperti itu. Kalau bukan kita yang mengembangkan potensi daerah khususnya wabil khusus Nusa Tenggara Timur, Paman, itu siapa lagi? Karena kita ini sangat luas dengan kepulauan. NTT untuk diketahui kurang lebih 1192 pulau. Itu 1900. Ya, 1192 pulau yang ada. Itu data statistik tahun 2023 yang kita lihat. Nah, ini luar biasa. Kita harus mengembangkan potensi-potensi daerah kita. Untuk kita sahabat Nun Podcast juga pingin tahu. Paman ini kan kalau kita tahu Paman latar belakang pendidikannya. Saya mendapat informasi Paman ini seorang sarjana kesehatan masyarakat. Apa benar demikian Paman? Coba diceritakan ke sahabat Nun Podcast biar mengetahui. Beta sarjana kesehatan masyarakat lulus tahun berapa? Kayaknya lupa. 2022 kayaknya. Lulus dengan 14 semester. Maksudnya dia memaksimalkan belajar, kan biasa orang mau cepat-cepat toh. Maksudnya buat apa cepat-cepat, kan tuh masih bisa ada proses belajar pelan-pelan, tapi soalnya semua kan otak sama toh. Beta merasa kayak
B harus belajar lebih lama biar bisa mengimbangi yang cepat. Jadi B ambil 14 semester. Ini bukan karena B malas, tapi memang B mau ambil 14 semester. 14 semester ya. Tergantung niat semua ya Paman ya. Luar biasa Paman. Memang bikin malu aja, tapi ya setiap B wisuda kakak dong, B wisuda. Ya. Wisuda bukan cuci gudang ya, karena Pak Beta ujian proposalnya tuh di semester 11. Semester 11 ujian proposal. Ujian ada dia nama biasanya di kesehatan tuh ada dia nama kaji etik. Apakah lu punya penelitian ini layak sonde dilakukan penelitian. Habis itu yang ketiga itu di semester 12. Semester 13 Beta ujian hasil. Semester 14 baru skripsi. Jadi menurut Beta sonde layak dibilang cuci gudang. Kan cuci gudang biasanya kan 14 semester baru hasil skripsi dan semua tuh dalam satu semester tuh kayaknya itu memang begitu biasanya. Kalau untuk itu ya dari standar pendidikan memang sudah lampu artinya lampu kuning ya mendekati merah begitu. Cuma baru itu panik waktu B kena marah dari dosen. Ini Pak B cerita saya. Iya, enggak apa-apa. Silakan. Memang kurang ajar juga Beta waktu itu. Bukan kurang ajar yang apa, tapi urus semua tuh link dong waktu ujian hasil tuh Pak. B coba urus berkas, pokoknya dari pagi jam 8 sudah di kampus untuk mau ujian hasil, sudah di kampus, antar berkas sana sini kan itu waktu Covid dan WFH. Jadi semua dosen dari rumah, ketemu ujian pun secara online by Zoom. Daring ya. Jadi ketemu cari undangan, BP dosen tanda tangan harus pakai masker, panas maksudnya ya memang dia punya SOP-nya untuk mau bergaul di luar tuh kan harus pakai masker. B bergerak lalu lalang sampailah jam 8 malam. Nah bukan mungkin ini Beta miskomunikasi dengan pembimbing pertama yaitu Pak Marcel Laganur. Pak mohon maaf waktu kejadian hasil mungkin Pak lupa tapi B coba ingatkan. Jadi waktu itu jam 8 malam harusnya kan walaupun dosen mau ke mana pun dong aja jam kerja. Nah B kurang ajar B sampai jam 8 malam. Pak Marcel juga ya mungkin B kesalahan Pak B mohon maaf tapi itu termasuk kurang ajar juga Pak ya maksudnya. Datang sudah larut malam. Mengganggu. Baru beliau kan dosen yang dia dosen gizi toh Pak. Maksudnya dong kontrol dong mau menunjukkan yang betangkap dari dosen-dosen di kesehatan masyarakat Undana tuh apa yang dong ajarkan maka itu yang dong buat. Maksudnya kalau kehidupan sehat dia tuh tidur awal kayak banyak orang yang tidur tengah malam sekali tapi dia tuh betul-betul terapkan apa ilmunya yang dari dia dapat dia terapkan. Nah, makanya itu yang beganggu Pak pun jam tidur itu. Luar biasa Paman. Jadi Paman ini saat ini bergerak di genre komedi ya, Kaboaks berarti keluar dari bidang keilmuan. Nah ini berarti kompetensi soft skillnya yang Paman dapatkan. Berarti ijazah, rapor dan lain-lain itu secara pendidikan memang kita butuhkan. Tetapi kompetensi soft skill juga kita butuhkan. Bagaimana percakapan kita, komunikasi verbal kita dengan orang. Nah itu yang dibutuhkan di kerjaan. Di satu sisi memang pendidikan yang utama. Jadi mungkin di akhir ini kira-kira ada harapan dari Paman dari diskusi kita bincang-bincang santai lah dengan Paman di Nun Podcast. Seperti apa harapan Paman kaitan dengan tema yang sudah kita bahas dari awal tadi? Memang kalau dari Beta sih Pak, ini untuk ijazah tapi kenapa B sangat keluar sekali dan B merasa masih bermanfaat di bidang perkuliahan, masih bermanfaat untuk perkuliahan, maksudnya kehidupan tuh. Karena B ambil kesehatan. Ambil kesehatan. Nah, B ambil kesehatan masyarakat, B ambil ilmu gizi. Jadi B tahu nih, B bisa pilih makanan, B bisa tahu, B gejalanya ini nih. Kayaknya B harus lakukan ini. Ini maksudnya kayak walaupun sonde di dalam kayak
B kerja di puskesmas atau di tes Iya. dan sebagainya, tapi B masih bisa terapkan di kehidupan supaya maksudnya Kehidupan bisa sehari-hari bisa lah, jaga ya. fisik lah. Iya. Dan kemudian untuk ketempung bahasa terlalu banyak yang bisa menjadi potensi untuk dikenal semua orang. Iya. Maksudnya memang bahasa utama, maksudnya bahasa internasional itu bahasa Inggris, Iya. bahasa Jerman dan lain sebagainya. Iya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ketemu bahasa tuh dikenal, kayak bisa jadi mete masuk KBBI kan kenapa sonde? Iya. Kayak begitu sih. Betul. Jadi bahasa-bahasa lokal budaya kita itu kalau bisa lebih viral, lebih dikenal lagi. Nah itu harus ada Ya. dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan sih, harus ada campur tangan dari pemerintah Ya, nih. betul, betul. Jangan kayak kemarin COVID yung cerita ini masuk. Kalau budaya atau akar bahasa kita sebenarnya dari Kampung Air Mata itu, Paman. Kalau ada Satu buku, NTT atau kita tahu dari dia wilayah Kota Kupang. Oh, wilayah Karena ada Akurang, Alebe, Kosonde. Akurang, Alebe, Atamba. Itu Akurang kalau mau pimanen kan? mau pimana. Di papel aja begitu kan. Ya, Ketempung jadi- bahasa dengan kampung di air mata tuh maksudnya Ya. dia dengar dia punya logat sama lah. Ya, Mungkin kebetulan. ada. Saya juga salah satu produk dari Air Mata, Paman. Lahir besar juga di Air Dulu Mata. Bepom jadi Bapak tahu. di Ya, jadi Bepom Bapak lurah di air mata. oh, lurah di Air Mata. Ya, siapa namanya, Pak? Pak Jamil Oh, Jamil Umar. Ya. Umar. Oh iya, mantan lurah di Air Mungkin kakak Mata. tahu kenal Iya. atau mungkin kecil besar berpindah tempat. Saya di Air Mata, Paman. Terus rumah masih ada di Air Mata, rumah tua Di, kami. di bagian mana nih? Di dekat masjid, Paman. Dia Ini agak masjid. naik ke atas. Dia sering makan di Ya. air mata. San. Sering makan di Ini Air Mata. harusnya abis ini gue mau pisah. Iya. Memang perlu dirima itu mie Air Enak. Mata beda. Enak. Bumbu-bumbunya khas itu. Istilahnya maknyus itu di lidah. Baik. Pingin nambah begitu ya, Paman, ya, di lidah pingin nambah itu Air Mata, Paman. Jadi luar biasa. Jadi ya tempat kita itu. Jadi Akurang, Atamba, Alebe itu budaya-budaya bahasa-bahasa yang memang melekat di sahabat-sahabat. Dulu Ya. Susi Rara juga kan pernah coba kakak dong nonton. Iya. Nonton video-video dulu Susi Rara tuh sempat pakai itu bahasa-bahasa air mata. Bahasa Karena air mata. terdengar maksudnya bukan melebihkan tapi Iya. memang enak di telinga. Iya. Kayak mungkin logat yang baru kok atau apa tapi memang enak. Ya, budaya Air Mata, ya. Mungkin bahasa lain Behon. Oh, bahasa Alor juga. Bahasa Alor, ya. Bahasa Alor kita dan kita jadi. Kita dan itu kita kan yang jadi, paling ya, tenar. ya, Coba kita ketemu orang Alor pasti kita dan kita jadi. Termasuk Pak dosen itu memang Iya. asli dari Alor. Asli kan? Alor itu. Oh, asli dari Alor. Soalnya bisa tipu itu asli Alor. Oh, beliau asli Alor ya. Kalau Kabosan Soe, Oh, Kabosan Soe, Kakak Ben. kakak Ben Soe satu kampung dengan Kabosan. Kanaris Sabu tapi kecil besar berpindah-pindah tempat dan akhirnya di Takari dan pindah ke Kupang. Oh, iya. Berarti Pak RT PRT Soe. Soe. NC itu dari NC Cina tapi dia di gunung apa? Mutis kok Mutis. apa? Iya, maksudnya keturunan Cina Mutis dong. Oh, daerah Mutis, ya. Tapi dia dari Jakarta dan berpindah di Kupang. Maksudnya dia perjalanan hidup masih ada apa tapi bekat langsung di Kupang. Kalau Dan Mas itu Mas dari Mas Rambang. Ah, Mas Rambang. Itu dia asalnya orang Manggarai, Malaka. Tapi memang ajak dia, Oh, hanya iya. dia masih main game tuh. Oh, Dan iya. satu lagi, Kak. Ya, Ini siap. cerita ini pengalaman dari Kabosan Iya, sebenarnya. iya. Pernah ada satu kejadian, ini entah Be bisa cerita, tapi kayaknya Siap. bisa. Iya, Karena dia pernah ada satu kejadian, ada anak-anak ini yang kuliah di sini, tapi ketemu dia punya orang tua pakai bahasa Kupang, Iya. sedangkan dia punya orang tua main muku dengan bahasa daerah, tapi ini anak kok bahasa Kupang terus, itu yang buat kenapa lu dan orang tua lu malu kok su di Kupang lu harus bahasa Kupang soalnya omong dengan orang tua aja masa harus bahasa Kupang lu mengerti bahasa Soe dan lu bisa ngobrol bahasa Soe kenapa Betul. dan Kabosan tuh dia paling orang yang di tempat umum pun ada orang berdialog dan dia bahasa daerah dia ngomong bahasa daerah Nah, itu maksudnya sih. dia
Saya suka itu gitu. Oke. Dan memang kalau bukan kita yang merawat itu siapa lagi Paman. Jadi memang ini hal yang baik. Saya juga pernah, saya asli Alor Paman. Saya sering kalau ya sering, jadi sering ketemu misalkan saudara datang, itu saya kepinginnya berbahasa Alor. Ya, meskipun jadi kita jangan menghilangkan akar budaya kita. Kalau saya berpikir seperti itu Paman. Kalau kita jarang berbicara menggunakan bahasa daerah, lama-lama bahasa daerah kita bisa hilang. Apalagi Alor itu kurang lebih ada 32 bahasa, Paman. Itu Sangat banyak. itu geser sedikit bahasa Ya, beda. bahasa sudah beda. Tetapi meskipun 32 bahasa yang dimiliki oleh Kabupaten Alor, tetapi orang-orang tua itu bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, itu salah satu bahasa pemersatu. Jadi kita datang ke situ misalkan kita tidak bisa berbahasa Alor, tetapi ada maksudnya orang tua bisa komunikasi menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Baik, itu saja bincang-bincang kita mungkin Paman. Paman mungkin kita sama-sama angkat tangan dulu di sini. Jangan lupa di sini. ya like. Comment, subscribe di Nun Podcast ya. Paman mungkin ada sedikit sampai penyampaian kaitan dengan Nun Podcast, sahabat Nun Podcast, memotivasi buat sahabat Nun Podcast tetap nonton channel Nun Podcast di YouTube kita. Silakan Paman. Closing statement lah buat Paman. Kakak dong ini maksudnya diundang ke sini adalah podcast yang keempat lah. Ya, keempat ya. Tapi yang berbicara tentang data tuh hanya di sini. Iya. Jadi kalau misalnya sekalian menghibur, sekalian juga belajar. Nun Podcast pokoknya terbaik kakak dong. Iya, baik. Terima kasih Paman. Luar biasa untuk waktunya bisa hadir di studio Nun Podcast. Semoga giroh semangat kita dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terus kita galakan, terus kita kembangkan sehingga NTT lebih dikenal di dunia, bahkan lebih meluas kemana-mana NTT. Orang tahu NTT karena potensi kita, orang tahu NTT karena kualitas kita, bukan karena hal lain. Saya rasa itu saja. Anak-anak NTT juga terbaik lah kita Pasti. tahu. Kalau bukan Kotong siapa lagi? Ya tahu Paman? Ya? Kuliah ada Anmes, Ada Anmes, ada Mario Clau. Ya. Jadi Anmes suka keluar lagu bahasa Kupang. bahasa Kupang. Iya. Itu berarti budaya kita. Berarti sudah hanya mulai. Ketong sendiri yang bisa memajukan Ketong dan mempertahankan Ketong budaya dan Ketong bahasa. budaya. Baik, itu kata kunci Paman. Jadi kalau bukan Ketong yang harus mempertahankan akar budaya kita. Terima kasih untuk waktunya Paman. Luar biasa. Salam buat sahabat-sahabat di Kaboaks. Mudah-mudahan suatu saat harapan kami juga Kakak Bosan bisa hadir di sini, Kakak Ben dan tim mungkin bisa hadir di Nun Podcast. Ini dari kami. Itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kota Kupang, Kota Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.